Halo guys, welcome back to my YouTube channel Helena. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tips ke teman-teman gimana sih cara aku bisa pede ngomong di depan kamera dan nggak terlalu gagu kayak dulu lagi. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang penasaran, simak terus videonya dan jangan di skip. Plus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Oke teman-teman, jadi sebelum aku memulai ke tipsnya, di sini aku mau berbagi cerita dulu. Jadi dulu aku itu nggak pede banget yang namanya berbicara di depan kamera seperti sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat konten aku yang pertama kali di YouTube yang tahun kira-kira 3 tahun yang lalu lah. Jadi teman-teman bisa lihat di situ yang ini aku kasih linknya di sini. Nah, jadi itu konten pertama aku, tapi yang ngomong itu gak aku. Jadi yang ngomong itu adik aku, itu Ismi Esther. Dia yang ngomong, aku suruh, terus aku upload di YouTube karena aku nggak pede ngomong depan kamera gitu. Jadi dulu itu dia yang paling pede di keluarga kami, dia yang paling pede ngomong. Jadi aku suruh aja dia ngomong, terus aku edit pakai Viva Video. Dulu pakai Viva Video tuh udah keren banget. Terus aku masukin ke YouTube. Nah itulah saking tidak pedenya aku ngomong depan kamera gitu ya. Nah jadi sekarang aku tuh udah pede ngomong depan kamera. Jadi awal mulanya itu aku itu bisa pede ngomong depan kamera itu karena konten sih juga. Terus karena aku itu berniat juga meluangkan waktu untuk membuat sesuatu yang berguna gitu. Jadi aku berusaha untuk gimana sih caranya biar aku itu bisa pede ngomong depan kamera. Jadi dulu itu aku orangnya minder banget, nggak pede ngomong depan kamera. Aku akan merasa bahwasanya aku tuh jelek, hidung aku gimana sih nanti, ekspresi aku gimana gitu. Kalau sekarang sih bodo amat gitu. Jadi di tips-tips ini aku akan kasih tips ke teman-teman bagi untuk yang YouTuber pemula atau yang nggak pede ngomong depan kamera. Teman-teman bisa pakai tips yang aku berikan ini. Jadi tips yang pertama itu, awal-awal itu aku itu berani ngomong depan kamera itu pertama aku coba-coba ngomong sama diri aku sendiri di depan kaca. Jadi aku kayak ngomong gitu, lihat diri aku di kaca, terus aku ngomong. Jadi aku pede aja gitu, merasa bahwasanya aku tuh lagi berbicara sama orang gitu ya. Jadi aku mulai pede dari itu. Pertama-tama coba berbicara dengan diri sendiri di depan kamera atau di depan kaca, kayak untuk diri sendiri gitu loh. Jadi kita buat atau kita rekam atau kita lihat di depan cermin diri kita, kemudian kita putar. Kalau misalnya di kamera kita putar, kita lihat gitu. Jadi itu aja sih tips yang pertama. Sering berlatih maksudnya untuk diri sendiri dulu, jangan langsung terjun ke konten lah gitu ya. Bisa latih aja dulu diri sendiri gitu, ngomong sendiri gitu. Nah di tips yang kedua ini, jadi aku ini memanfaatkan situasi. Misalnya gini, kalau misalnya kan teman-teman, pasti kita punya teman ya, nggak mungkin nggak punya teman kan. Jadi kan kalau kita lagi hangout gitu atau jumpa gitu, pasti rata-rata teman-teman itu buat yang namanya Instastory. Gitu-gitulah, kalau nggak live, Instastory ya gitu-gitu deh. Nah, jadi termasuk juga aku, tapi aku dulu orang yang kalau bikin Instastory itu muka aku tuh nggak nampak. Jadi yang aku shoot itu cuma teman-teman aku gitu. Jadi tapi aku seiring waktu berubah, aku memanfaatkan situasi ketika teman-teman sedang live streaming atau sedang buat Instastory, aku tuh kayak noleh gitu loh. Jadi kayak pede aja gitu, hai gitu. Jadi dari situ aku mulai percaya diri, nggak apa-apa, ternyata nggak apa-apa ya ngomong depan kamera gitu, nggak ada efek, terus nggak ada yang bully kok, paling ya nanya aja kalian gimana gitu. Jadi mulai dari situ aku mulai memantapkan diri untuk pede ngomong depan kamera gitu loh teman-teman. Jadi mulai dari saat itu aku kalau bikin Instastory itu sering wajah aku terlihat gitu, dan
Kadang kalau misalnya udah live di Facebook tuh, misalnya kalau live di Facebook atau di Instagram, aku tuh mulai memberanikan diri menampakkan wajah aku dan ngomong depan kamera. Dan teman-teman tahu kalau misalnya kita live itu sungguh atau itu faktor yang paling besar untuk membuat kita lebih pede lagi ngomong depan kamera. Karena kenapa? Kalau misalnya kita live kan pasti ada yang komen. Kalau misalnya nggak ada pun ya ngomong aja sendiri gitu ya. Tapi kan pasti ada lah teman-teman kita yang komen lagi di mana, misalnya seperti itu. Terus kita kan kayak ngejawab gitu loh. Jadi kayak kita tuh berinteraksi. Padahal kita itu bukan berhadapan langsung, melainkan berinteraksinya secara online gitu. Jadi itu faktor yang paling penting juga sih waktu aku latihan untuk ngomong depan kamera. Nah, di tips yang ketiga ini, faktor yang paling mendukung juga aku ngomong depan kamera itu yaitu keberanian aku. Jadi kalau misalnya kita nggak berani ngomong depan kamera, ya teman-teman nggak akan bisa gitu ya. Jadi keberanian ini terpacu atau terpicu, maksud aku terpicu dari niat gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah niat, pasti kita itu akan berani gitu. Lagian ya teman-teman, kalau kita ngomong depan kamera itu anggap aja kita lagi ngomong sama diri sendiri. Terus yang dilihat itu bukan yang sini. Ini kan kalau misalnya kita lihat yang tengah-tengah ini kan kita kayak jadi kayak kero gitu. Jadi yang kita lihat itu di sini, di kameranya. Jadi jangan lihat muka teman-teman, jangan lihat muka teman-teman di kamera, tapi lihat kameranya. Jadi lebih pede gitu loh. Jadi kita setiap ngomong itu tidak memperhatikan wajah. Aduh aku cantik nggak ya, aduh bagus nggak ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi kita lebih fokus ke sini, lebih fokus ke kamera. Seperti aku ini lagi ngomong, aku hanya melihat kamera, aku nggak melihat wajah aku. Jadi aku nanti lihat wajah aku itu ketika aku udah selesai take video. Tapi ya kalau mau sekali-sekali lihat wajahnya ya boleh lah, lihat-lihat sedikit wajahnya gimana kah, masih bagus gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman tipsnya. Jadi aku hanya mempunyai 3 tips yang memicu banget aku bisa pede ngomong di depan kamera. Jadi bagi teman-teman yang belum pede ngomong di depan kamera, ikuti aja 3 tips yang aku lakukan ini. Yang pertama itu yaitu ngomong dengan diri sendiri di depan kamera untuk diri sendiri, atau ngomong depan kaca. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya rajin-rajinlah live atau membuat instastory bersama teman-teman dan menampakkan diri kita di kameranya. Dan ya sekali-sekali agak-agak bersehelo lah di kameranya itu. Nah, yang ketiga itu berani gitu, berani dan percaya diri yang paling penting ya. Dan jangan melihat ke tengah-tengah, jangan melihat diri kita ketika mau rekam, tapi lihatlah kamera. Jadi kita tidak fokus melihat wajah kita itu apakah bagus gitu atau gimana. Jadi kita hanya fokus ngobrol depan kamera seolah-olah kita lagi diwawancara gitu, atau seolah-olah kita lagi sharing gitu. Ya sama kayak ngobrol biasa aja sama keluarga. Kalau kita ngobrol sama keluarga itu ya anggap aja kita lagi di panggung gitu loh, ada kamera gitu. Oke teman-teman, jadi itu deh 3 tips yang aku berikan ke teman-teman. Sampai sejauh ini aku pakai tips itu, yang pastinya berani juga, kita harus berani juga. Dan karena tips itulah aku bisa bertemu dengan teman-teman seperti ini online, dan aku bisa pede ngomong. Dan aku mulai dari yang aku gak berani sampai aku yang berani ngomong depan kamera, itu berkat tips yang aku kasih dan berkat keberanian aku dan niat aku gitu ya. Jadi bagi teman-teman, aku berani dan niat. Oke teman-teman, mungkin sekian tips dari aku. Semoga tipsnya bermanfaat dan teman-teman bisa terinspirasi dengan tips aku ini dan bisa memulai karir di dunia YouTube dengan berani, niat, dan yang pastinya jangan lupa berdoa kalau misalnya ingin sukses. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share ke semua sosial media teman-teman. Thanks for watching. Everybody fucking